Saya sapa Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Selamat malam Pak Budi. Malam Mbak Christian. Pak Budi, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Ini jadi pertanyaan semua orang. Ini yang hampir separuh penduduk Indonesia mau mudik, mau bersuka cita untuk balik ke kampung halaman. Pak Budi, mungkin di paruh awal obrolan malam ini kita bahas dulu mengenai kesiapan infrastruktur Pak Budi. Ini kan berarti hampir separuh penduduk Indonesia. Apakah mungkin Pak Budi bisa sampaikan pada kami ada penambahan infrastruktur, ada perbaikan infrastruktur, sehingga semua ini 123,8 juta ini menggunakan moda apapun aman, nyaman sampai ke kampung halaman, Pak Menteri? Ya Mbak Christian, dalam periode Pak Presiden Jokowi, infrastruktur khususnya prasarana selalu improve ya, dari tahun ke tahun. Pada saat itu setelah Brexit, setelah itu tol jadi terus meningkat. Bahkan tadi disampaikan juga bahwa Cisendau akan dioperasikan pada mudik kali ini. Nah, saya juga melihat hari ini saya masih di Merak. Tadi kami melihat posisi bagaimana penyeberangan dari Jawa ke Sumatera, di mana kita menambahkan paling tidak 4 pelabuhan ya di Ciwandan. Nah, ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun infrastruktur selalu ditingkatkan. Apalagi kita selalu mempelajari bagaimana pola laku daripada pemudik, bagaimana keadaan yang existing sehingga kita bisa menyediakan prasarana secara maksimal. Itu sejumlah infrastruktur. Adakah saat ini Pak infrastruktur yang existing, artinya memang sudah ada dari tahun ke tahun tapi mungkin butuh perbaikan? Apakah sudah selesai diperbaiki atau tengah diperbaiki, dan adakah tenggat waktu untuk jangan sampai sudah masuk masa mudik baru kemudian atau masih bersamaan dengan proses perbaikan misalnya Pak? Kita juga memetakan sebenarnya beberapa tempat-tempat yang katakan kritis ya. Dan kita memetakan ada beberapa tempat ya, ada di Cipali, ada di Merak, ada di Batam, ya, lalu juga ada di Madura dan sebagainya. Dari sekian pemetaan kita itu, kita lihat perkembangannya begitu baik. Bahwa ada satu improvement yang dilakukan di beberapa tempat, seperti halnya Ciwandan. Tadi saya ke Merak itu sudah selesai. Bayangkan ada 4 pelabuhan yang dibangun baru ya, dan itu membuat kapasitasnya itu meningkat ya. Visi rasionya menjadi baik sehingga di bawah rata-rata yang dikehendaki. Hingga insya Allah besok Pak Presiden akan datang ke Merak dan melihat bahwa kita sudah mempersiapkan dengan baik. Lalu kalau kita bicara mengenai Cipali, memang ada satu sedikit kendala, tetapi improvement itu terjadi. Kita lihat ya bahwa kalau dulu kita punya masalah di Cipularang, sekarang itu dari arah Bandung itu sudah menjadi 3 jalur dan 4 jalur. Sehingga pada saat ditetapkan kontraflow atau ditetapkan one way, kontraflow dari Bandung itu sudah bisa diatasi. Artinya 2 titik yang tadinya memiliki masalah bisa kita perbaiki infrastruktur yang ada di sana. Ya, kita terus melakukan itu. Kemarin kita ke Cisendau tanggal 15 nanti difungsionalkan. Saat ini lagi finalisasi. Tetapi saya ingatkan juga kemarin kesepakatan kami dengan Menteri PUPR bahwa Cisendau itu kita operasikan cuma jam 6 sampai jam 3 sore. Itu pun dengan suatu buka tutup di arah Cilenyi, karena loading dari Cisendau ke arah Cipali itu relatif tinggi yang mengakibatkan kita sedikit berhati-hati dan mengatur sekali jumlah yang disuplai dari Cisendau. Nah, kita pastikan bahwa tanggal 15 itu mulai fungsional, artinya dari Bandung itu menuju ke arah Cirebon sudah bisa dilakukan. Dan tanggal 15 itu juga akan ada umroh dari Kertajati.
Oke. Itu kan ada jalur tol baru Pak ya. Apakah apa langkah dari Kementerian Perhubungan bersama dengan stakeholder lain untuk bisa menyosialisasikan ini kan jalur baru. Mungkin kalau Cipali jalur-jalur tol yang existing sudah hafal karena tidak hanya di masa-masa mudik menggunakan tol itu, tapi ini tol baru Pak, apakah marka jalan, petunjuk petugas dan lain-lain juga disiapkan Pak supaya kemudian jangan sampai ini menjadi penghambat pada masa mudik nanti? Ya, ini pertanyaan yang baik ya untuk kita diskusikan. Dalam pemetaan kita, Bandung dan Cirebon itu kita anggap komuter, artinya dia lokal transportasi, jaraknya sekitar 60 kilo. Jadi besaran dari Bandung ke Cirebon dan Cirebon ke Bandung sama. Dan secara natural itu sudah terjadi. Tol ini hanya memberikan percepatan yang tadinya mungkin 2 jam, sekarang menjadi 1 jam. Nah, oleh karenanya kemarin bersama Menko PMK dan Pak Basuki meninjau langsung titik Sendau yang baru dioperasikan, dan itu pun dibatasi. Jadi jangan marah atau jangan terlalu memaksakan diri untuk masuk ke Sendau. Nah, apa yang kita sosialisasikan hari ini juga adalah bagaimana Jasa Marga menambah jalur. Ada yang 2 menjadi 3, ada yang 2 menjadi 4, sehingga lajur-lajur itu relatif mempermudah proses rekayasa lalu lintas yang akan kita berlakukan mulai tanggal 18. Oh oke. Rekayasa lalu lintas berarti sudah mulai diberlakukan mulai tanggal 18. Itu jalur baru Pak Menteri. Hal lain adalah karena ini lagi-lagi angkanya besar sekali 123,8 juta. Bagaimana dengan kesiapan rest area Pak Menteri? Karena dari tahun ke tahun juga tentu yang menjadi tumpuan harapan para pemudik adalah bisa istirahat dengan nyaman di rest area. Betul, saat ratas Pak Presiden memberikan intention khusus berkaitan dengan rest area. Nah, kami bergerak langsung dengan Pak Menteri PUPR untuk menambah beberapa rest area ya. Katakan di kilometer 81, beberapa titik-titik rest area. Dan manajemen rest area di titik-titik itu kita sedikit improve bahwa rest area itu tidak masuk terus stuck, tapi kita buat jalan di lingkar rest area itu sehingga pemudik yang pulang dari Jawa itu biasanya kritis, itu kita lewatkan ring roadnya, itu ring road di rest area, kemudian dia masuk kepada kantong ya, dan itu pun kita himbau mereka tidak lebih dari setengah jam. Ya tentunya ini adalah satu improvement dari apa yang ada sebelumnya. Kami kemarin sempat melihat beberapa titik rest area berhenti di 86. Saya lihat juga musolanya bagus sekali, bersih ya, dan saya pikir apa yang sudah disiap ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Tetapi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Mbak Christian tadi, bahwa kalau bisa mudik tanggal 13 sampai 17 itu akan lebih bagus. Karena puncaknya itu adalah tanggal 18. Tanggal 18 jam 14 kita ada one way dari Jakarta, atau tepatnya kilometer 72 sampai ke kilometer 414 ya, di Kali Kangkung. Jadi ini satu arah gitu ya. Nah, kita harapkan kalau kita kemarin sudah membuat satu justifikasi, usulkan ke atas, tadinya 2 hari menjadi 4 hari, cukup memperbaiki rasionya menjadi lebih bagus, dan apabila mudik dimajukan lagi menjadi tanggal 13 bagi yang sudah libur, silakan, pasti tidak mengalami problem dalam mudik kali ini. Oke, jadi kalau mudiknya ini perlu kita highlight selama perbincangan kita, obrolan kita Pak Menteri. Jadi kalau mudiknya lebih awal, satu infrastrukturnya sudah siap, jadi dan tidak perlu padat-padat di jalanan kalau baru mudik minggu depan. Itu satu. Pak Menteri, selain tadi sudah dipastikan rest area siap, apakah juga saat ini kan tadi Pak Menteri sebut rest area ada penambahan juga sejumlah rest area di sepanjang jalur tol yang digunakan oleh para pemudik. Tapi apakah juga sudah
diperhitungkan Pak Menteri jarak tempuh antara satu rest area ke rest area yang lain, karena kan pengalaman tahun-tahun lalu ada yang dari satu rest area ke rest area yang lain itu jauh sekali Pak Menteri, sehingga kemudian kalau padat macet sekali mungkin harus capek sekali atau kehabisan bensin dulu baru kemudian bisa sampai ke rest area yang lain. Itu sudah ditangani Pak? Ya, kita memang memperhatikan itu menjadi masalah, terutama dikala saudara kita dari Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Saya menambahkan satu clue ya yang mungkin baik dan juga santai. Kalau kita perhatikan dari Semarang, Batang, Kalongan, Tegal, Brebes, sampai Cirebon ya, di situ kulinernya enak loh. Nah, jadi nanti kita akan memberikan satu informasi kepada masyarakat, kalau pulang itu jangan terlalu memaksakan dengan waktu-waktu yang pendek dan juga menerus ya, pasti capek. Bayangkan ada Batang, ada Pekalongan, ada Tegal, ada Brebes, ada Cirebon, silakan berhenti. Jadi saya juga pada hari-hari mudik akan di Cirebon, akan di Merak, dan akan di Semarang. Dan salah satu tujuan kita juga kalau mudik itu kan kuliner. Jadi konsep mudik dengan lebih rileks itu dengan memanfaatkan kita ke destinasi kota-kota pantai utara yang sangat menarik itu. Oh wah, ini baik sekali ya. Jadi mudiknya jadi tidak hanya aman tapi berkesan seperti tema mudik tahun ini, tapi jadi bisa diselingi tidak hanya dari tahun-tahun lalu Anda istirahat di rest area, tapi bisa ke destinasi-destinasi wisata di sepanjang jalur mudik itu ya, Pak Menteri. Ya. Tadi Pak Menteri juga akan berkeliling ke beberapa tempat ya? Ya betul. Nah, Pak Menteri, jalurnya sudah disiapkan, rest area sudah disiapkan. Tadi Pak Menteri sempat bilang ada di jam-jam tertentu akan dilakukan kontraflow, ada akan dilakukan one way. Apakah ini siapa yang bertanggung jawab day to day nanti pada masa mudik yang memberikan sosialisasi Pak Menteri? Mungkin nggak semua nih warga yang mau mudik buka-buka Google untuk lihat kira-kira Pak Menteri nyampein apa gitu ya. Jadi apakah ada petugas yang nanti akan di beberapa titik menyampaikan atau menyosialisasikan mengenai berbagai skenario tadi Pak Menteri? Jadi ada improvement yang lumayan banyak ya dalam mudik kali ini ya. Pertama kali setelah riset kita adakan, koordinasi kita dengan stakeholder itu intensif ya, dengan Polri, dengan Kementerian PUPR, Pak Muhajir dan sebagainya. Itu membuat kita memiliki konsep untuk mudik lebih akurat ya. Nah, kami Kementerian Perhubungan adalah regulator. Okay. Artinya kami memberikan suatu rekomendasi bagaimana konsep mudik kali ini. Nah, lalu nanti tentu polisi, Kakor Lantas sebagai komandan lapangan. Walaupun saya selalu akan menemani ya, Pak Menko biasanya juga rajin menemani teman-teman Kakor Lantas. Dan yang menarik, minggu kemarin saya ketemu dengan sejumlah Pemret ya, dan di situ saya sampaikan bahwa tidak mungkin mudik ini sukses kalau media tidak memberikan dukungan. Karena dari waktu ke waktu kadang-kadang kita mengambil keputusan ya. Pernah saya mengambil keputusan di Cirebon bahwa rekayasa dirubah dari kontraflow jadi one way. Sekitar itu juga media memberikan dukungan pada kami selain media sosial. Dan satu konsep dari teman-teman pimpinan redaksi itu adalah bagaimana tekanan mudik pada 3 hari 4 hari pada menjelang Lebaran itu didorong ke depan. Baik, jadi semua media diharapkan bisa mengambil peran itu. Tentu semua media menempatkan atau menugaskan semua tim lapangan, semua jurnalis untuk bisa berkonsentrasi dan fokus untuk memberikan informasi terbaru, termasuk dengan apa yang Pak Menteri sampaikan tadi. Ada perubahan skenario dan berbagai informasi yang dibutuhkan selama perjalanan mudik. Pak Menteri, kami usai jeda mungkin Pak Menteri bisa memberikan gambaran. Oke, infrastruktur sudah oke, harapannya aman, nyaman,
kebijakan. Tapi satu lagi mungkin harapan masyarakat Pak Menteri, jangan mahal-mahal tolnya kalau mau mudik pakai tol nih. Kira-kira mahal nggak ya? Usai jeda di obrolan malam kami perbincangkan atau obrolkan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.